Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama perkenalkan, nama Ibu Rizia Dwi Parlina. Kalian bisa memanggil Ibu Lina. Selanjutnya coba lihat teman kanan kirinya. Baik, tidak ada yang kosong, berarti hadir semua. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang cerita rakyat. Cerita rakyat memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, sebagai sarana hiburan. Sebagai sarana hiburan, karena dengan mendengarkan cerita rakyat, kita seakan-akan diajak berkelana ke alam lain yang tidak kita jumpai dalam pengalaman hidup sehari-hari. Jadi, jika kita fokus menyimak cerita rakyat, kita akan ikut terbawa ke dalam ceritanya. Fungsi yang kedua, sebagai sarana pendidikan. Dalam cerita rakyat akan kita temukan pesan atau amanat yang bermanfaat bagi pendengarnya. Amanat tersebut dapat kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang ketiga, sebagai sarana menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa. Karena dari cerita rakyat dapat dikokohkan nilai sosial dan budaya suatu bangsa. Selanjutnya, karakteristik hikayat. Adapun karakteristik hikayat, yang pertama, terdapat kemustahilan dalam cerita. Kemustahilan berarti terdapat cerita dalam hikayat yang tidak logis, tidak bisa dinalar, atau tidak bisa diterima oleh akal. Ciri yang kedua, kesaktian tokoh-tokohnya. Seringkali kita menemukan kesaktian yang dimiliki oleh tokoh-tokoh yang ada dalam hikayat. Yang ketiga, anonim. Anonim berarti tidak diketahui dengan jelas nama pengarang ceritanya. Hal tersebut disebabkan karena cerita yang disampaikan itu secara lisan. Artinya, tidak jelas siapa yang membuat atau mengarang hikayat tersebut. Yang keempat, istana sentris. Hikayat tersebut seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan ialah raja serta pangeran. Yang kelima, menggunakan alur berbingkai. Hikayat banyak mengandung nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan tersebut antara lain, yang pertama, nilai religi atau nilai agama. Nilai religi atau nilai agama adalah nilai yang bersumber dari ajaran agama. Jadi, nilai yang berhubungan dengan ajaran agama itu masuk ke dalam nilai religi atau nilai agama. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan baik dan buruknya suatu perbuatan. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Yang keempat, nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kelima, nilai edukasi atau nilai pendidikan. Nilai edukasi atau nilai pendidikan merupakan nilai yang berkaitan dengan pendidikan atau pelajaran hidup. Yang keenam, nilai estetis atau nilai keindahan. Nilai estetis atau nilai keindahan
merupakan nilai yang berkaitan dengan keindahan. Baik, selanjutnya simak dengan baik hikayat yang akan Ibu bacakan. Hikayat Bayan Budiman. Sebermula ada saudagar di negara Ajam, Khojan Mubarok namanya. Terlalu amat kaya, akan tetapi ia tidak beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarok pun beranaklah istrinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Khojan Maimun. Setelah umurnya Khojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru, sehingga sampai umur Khojan Maimun 15 tahun, ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya, amat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Hatta beberapa lamanya Khojan Maimun beristri itu, ia membeli seekor burung bayan jantan. Maka beberapa di antara itu ia juga membeli seekor tiung betina, lalu dibawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir sangkaran bayan juga. Pada suatu hari, Khojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut, lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya-hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Hatta beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak raja Ajam berkuda, lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Maka pada suatu malam pamitlah Bibi Zainab kepada burung tiung itu hendak menemui anak raja itu. Maka bernasehatlah ditentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marahlah istri Khojan Maimun dan disentakannya tiung itu dari sangkarnya dan dihempaskannya sampai mati. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan bayan yang sedang berpura-pura tidur. Maka bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar kehendak hati Bibi Zainab pergi mendapatkan anak raja. Maka bayan pun berpikir, bila ia menjawab seperti tiung, maka ia juga akan binasa. Setelah ia sudah berpikir demikian itu, maka ujarnya, "Aduhai Siti yang baik paras, pergilah dengan segeranya mendapatkan anak raja itu. Apapun hamba ini, haraplah Tuan, jikalau jahat sekalipun pekerjaan Tuan, insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya. Baiklah Tuan pergi, karena sudah dinanti anak raja itu. Apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Adapun akan hamba Tuan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh seorang tuannya, seorang istri saudagar. Maka berkeinginanlah istri Khojan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut.
Maka Bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Atas setiap malam, Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu, dan setiap berpamitan dengan Bayan, maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah. 24 malam burung tersebut bercerita, hingga akhirnya lah Bibi Zainab pun insyaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Kojan Maimun pulang dari rantauannya. Itulah hikayat Bayan Budiman. Di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dapat kita ambil dan kita teladani. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.